Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Ya, kali ini ada pemandangan baru ya kayaknya ya. Siapa tuh? Bukan narasumbernya, tapi hostnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Mauren. Aku jadi host baru nih. Waduh. Baru diimpor dari Semarang, guys. Ayo kita ospek dulu, enggak ada. Oke. Dan kembali lagi dengan pembicara dan narasumber yang sama. Udah terkenal kali sudah ya. terkenal di sini, sudah enggak mau ganti, sudah terlanjur nyaman. Sudah terlanjur gak ada orang. Sama Tante Desi ya. Yeay. Selamat datang Tante di Story. Ya, selamat Iya, datang oke. kembali Tante. Iya, terima kasih. Oke, kita mau bahas apa nih? Kalau Apa hari nih? ini namanya sih ya udahlah ya. Oh, judulnya ya udahlah gitu ya, Iya. kayak Oh, Tapi kayak Ya pasrah udahlah. banget nggak ya? Ya ya udahlah. udahlah. ya udahlah. Sebenarnya apa sih ya udahlah itu? Ya udahlah tuh kalau dari aku ya Mm-mm. lebih ke kesannya kayak mau menerima aja sih keadaan gimana ya udah. Dalam sih. artian yang positif Iya. atau dalam artian yang kayak masa bodoh, ya udahlah. Lebih ke arah yang positif aja sih Tante, karena menurut aku kalau misal kita sendiri nggak bersyukur ya kayak mau menjalanin pun berat gitu loh Tante. Ya. Kalau dari Semi mungkin Jadi tema ya udahlah tuh kayak sesuatu yang kalau orang-orang tuh biasanya nyebutnya mungkin nasib gitu ya. Nasib yang datang sama kita, terus kita ya nggak bisa kendaliin itu, nggak bisa kontrol itu. Kalau minggu-minggu kemarin kan udah ada kelemahan tuh sesuatu yang bisa kita kontrol gitu ya. Kalau ini tuh nggak bisa gitu, kayak sesuatu yang Seperti misalnya ditakdirkan. kenapa aku terlahir sebagai seorang wanita. iya gitu bisa. Kenapa saya dilahirkan di udahlah. kota ini? Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi Iya. latar belakangnya itu teman-teman. Terus gimana nih? kalau Apa Tante nih? Desi Ya. sendiri tuh misal kalau dengan dengar kata ya udahlah sendiri tuh gimana nih Tante menurut Tante Desi? Makanya tadi aku sempat tanya nih ke Mauren, Iya. ini dalam artian positif atau negatif gitu ya. Soalnya kan latar belakang orang beda-beda. Iya. Kalau aku sendiri dengar kata ya udahlah, itu kesannya ya udahlah, udah mau gimana lagi gitu Negatif loh. Lebih ke pasrah negatif, gitu. betul. Oh, Lebih iya, ke iya. negatif, bukan kepada ikhlas, bukan. Tetapi karena ya udahlah daripada aku pusing mikirin, ya sudahlah. Oh, lebih baik kayak dibiarkan Ya aja. betul. Lebih ke gitu. Oke. Oke. Dan ini ya, buat masuk ke yang pertama mungkin kadang kita merasa gitu loh Tante. Yang jadi pertanyaan di sini tuh kita merasa salah merasa Tuhan tuh salah nempatin kita di suatu tempat, suatu kondisi. Misalnya kayak kok kenapa aku dilahirkan di keluarga yang broken home? Kenapa aku dilahirkan di ini? Terus salah nggak sih kalau kita tuh kayak sering ngerasa salah ditempatkan di suatu tempat yang menurut kita salah gitu. Jadi maksudnya kita salah nggak kalau kita ngerasa salah? Gitu. Ditaruh jadi kayak gimana Iya. gimana sih boleh nggak sih kita Mengerti. merasa salah ketika Tuhan menempatkan kita di tempat yang salah? Itu pun perasaan kita yang salah mungkin. Yang salah. Iya benar. Sekarang kalau kita tanya Tuhan menempatkan kita di tempat yang salah, masa sih, ya kan? Jadi sebenarnya aku percaya ini para host sudah ngerti Sudah ngerti. sebetulnya ya. Dan teman-teman yang di rumah juga sebetulnya sudah tahu, sudah paham bahwa Tuhan tidak pernah salah. Yes, Ya. benar banget. Terkadang kita bisa menuduh dan merasa bahwa Tuhan itu salah. Seperti dalam Yohanes 11 judulnya Lazarus dibangkitkan. Nah, buat Yesus itu nggak masalah. Tapi buat Maria, buat Marta itu salah. Kenapa? Sampai akhirnya kita tahu karena Marta bilang gini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Yeah.
Ya kan? Jadi sebetulnya Marta secara tidak langsung pun dia berkata Yesus itu terlambat. Yesus salah timing. Yesus salah waktu, ya. Sementara kalau kita baca di pendahulunya dalam ayat-ayat yang di atasnya itu, kita tahu karena kita sudah pernah baca juga, Yesus sengaja, betul ya, dia sengaja menunda. Sehingga akhirnya ketika dia tiba di TKP, Lazarus sudah mati 4 hari. Ya. Buat Marta itu sesuatu yang salah, kondisi buruk. Buat Maria pun itu kondisi yang buruk, karena sampai Maria nangis. Tetapi tidak demikian buat Yesus. Sebab saya pernah membaca tafsiran kenapa sampai Tuhan itu menunggu 4 hari, karena tradisi Yahudi, kepercayaan Yahudi mengatakan bahwa kalau 3 hari itu orang masih bisa bangkit. Itu sebabnya Yesus sengaja menunggu sampai 4 hari. Untunglah tradisi Yahudi cuma berkata 3 hari masih bisa bangkit, bukan 3 bulan. Enggak, coba bercanda. Itu sebabnya Yesus menunggu memang setelah lewat batas kadaluarsa. Yang manusia bilang sudah enggak mungkin, ternyata itu mungkin. Ketika kita baca kisah itu, kita tahu itu happy end. Dan kita terus ngerti ternyata Tuhan memang enggak pernah salah. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah perasaan dari setiap orang, entah tua, entah muda. Tetapi semua itu pasti pernah merasa bahwa Tuhan menempatkan dia dalam sebuah lingkungan, posisi, keadaan yang salah. Padahal sebetulnya enggak. Hanya karena kita manusia, kita tidak bisa memahami. Kita enggak bisa sepenuhnya mengerti tentang Allah. Ya. Itu sebabnya kita terus berpikir kita berada di tempat yang salah. Kita berada di lingkungan yang salah, padahal sebetulnya tidak. Saya jadi ingat, pernah baca sebuah ilustrasi. Waktu itu bukan ilustrasi ya, kesaksian dari Dr. James Dobson. James Dobson ini seorang konselor, seorang hamba Tuhan di Australia, dan dia memang melayani di bagian konseling. Ya. Dan James Dobson ini pada waktu dia bercerita itu, dia punya anak berumur 3 atau 4 tahun. 3 tahun kalau nggak salah. Nah, suatu hari anaknya ini rewel sekali. Ini anak dekat banget sama papahnya. Jadi suatu hari ini anak rewel sekali, badannya panas tinggi. Digendong nangis, ditaruh nangis, bingung. Suami istri ini mereka sama-sama berusaha menenangkan sang anak, bingung. Sampai akhirnya malam itu dibawa ke dokter. Ketika malam-malam dibawa ke dokter, diperiksa, ternyata ada seperti benjolan di dalam telinga, gitu. Infeksi dan maaf kata bernanah, jadi harus dibersihkan. Nah, bayangin anak segitu infeksi bernanah harus dibersihkan. Pasti dia rewel, pasti bakalan nangis. Apalagi itu di telinga. Kalau di kaki mah tempat terbuka, masih kelihatan. Ini di telinga. Dan kan yang nganterin periksa mamanya nih. Terus habis itu gak lama kemudian mamanya keluar. Mamanya bilang gini, kan papanya nunggu di luar. James, kami butuh bantuanmu. Diagnosanya apa ini kok sampai butuh bantuan? Ternyata dia butuh bantuan untuk memegangi kepala anak itu. Ya kan mesti toh. Anak pasti ketika dikoreksi ini bagian ini ada luka, ada nanah, pasti dia berontak. Papanya udah megangin kenceng, mamanya ikut megangin, wah ini anak tetap gini terus. Dokter nggak bisa ngebersihin. Sampai akhirnya terus dokternya ngomong gini, ini mau nggak mau kepalanya harus dikaitkan dengan pemberat. Jadi ini anak dibaringkan miring, di sininya ada papan supaya dia nggak bisa ngegeser.
papahnya dari belakang suruh megangin erat ke papannya itu. Jadi ini badannya dia nggak bisa geser, sementara kepalanya itu dikaitkan dengan pemberat yang ada di bawah tempat tidur. Iya. Tujuannya kita tahu supaya anak ini nggak bisa gerak dan kemudian lukanya bisa dibersihkan dengan pas, dengan sempurna. Kita yang orang gede ngerti, tapi si bocah itu kan nggak ngerti. Iya. Dan waktu itu buat James, dia begitu merasa terpukul, merasa susah sekali ketika anak itu miring. Dokternya kan di depan sini ngebersihin dia sini, tapi mata anak itu bisa melihat di depan itu ada kaca cermin, pantulan papahnya yang lagi megangin. Di situ anak ini sambil nangis, dia cuman ngeliat, dia nggak ngomong apa-apa, tapi buat James Dobson tatapan anaknya itu seperti kayak gini bunyinya. Papa, kenapa justru papa itu membela menolong dokter? Papa nggak nolong aku. Kenapa papa malah biarin dia ini nyakitin aku? Kenapa papa itu nggak nolong aku? Selama ini aku pikir engkau itu papaku. Jadi ini anak tatapan matanya kayak begitu, ini bikin James itu nyesek banget. Sampai dia tuliskan itu sebagai kesaksian dalam sebuah buku. Di situ terus dia bilang gini, ada kalanya kita sebagai anak kita nggak bisa ngertiin Bapak. Iya. Ada kalanya kita sebagai anak juga kita protes, kita merasa Bapak kok Bapak nggak tolong aku. Aku dalam keadaan seperti ini kok Bapak itu tidak membela aku, malah Bapak itu membela yang lain. Nggak nolong aku kok malah buka jalan untuk yang lain. Pada saat itu James mau ngejelasin sama anak kan nggak bisa. Dia mau bilang, nak, Papa ini sayang sama kamu. Anak itu kan nggak bisa ngerti. Mau sayang gimana? Kenyataannya justru Papa yang pegangin aku kok. Hal yang sama seringkali kita lakukan kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan, kita nggak bisa pahami rencana Tuhan yang indah, tetapi kita sering merasa Tuhan itu salah. Aku berada di tempat yang salah, aku berada di keluarga yang salah, aku berada di kota yang salah, aku berada di gereja yang salah, aku berada di sekolah yang salah, pokoknya kabeh salah. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu, ya. Jadi, ya semoga ilustrasi tadi bisa membantu untuk pemahaman kita. Oke. Ya, bisa ya Tante. Terus ini Tante, kan kita sudah tahu tuh Tante kalau kita tuh terbatas dalam mengerti apa yang Tuhan mau buat kita. Apakah dengan hal itu kita terus menidakpapakan reaksi kita kalau kita tuh memberontak sama Tuhan dengan keterbatasan ini kita gitu? Iya. Pemahaman saya seperti ini. Pada awalnya memang orang itu cenderung memberontak. Iya, Ya. Karena emang terbatas kita nggak Betul. tahu. Ya. Dan itu bisa berubah seiring kedekatan kita kepada Tuhan. Ya. Itu pasti berubah. Saya sendiri juga pernah kan dulu, apalagi usia-usia SMA, usia remaja, ngerasanya semua orang itu salah, gitu kan. Aku berada di tempat yang salah, masuk jurusan yang salah, pokoknya kafe salah. Ternyata itu didukung juga faktor perkembangan. Karena usia remaja itu kan memang lagi fokus ke diri sendiri. Ya. Jadi ya pastilah karena fokusnya juga lagi ke diri sendiri, juga pasti mudah menyalahkan yang lain, mudah mengeluh tentang keadaan. Jadi karena memang pada masa-masa itu kan memang tahapannya baru segitu gitu loh. Jadi jangan takut untuk menua ya. Kenyataannya setelah kita belajar, kita kemudian masuk kuliah, apalagi masuk dunia pekerjaan, itu membantu sekali ya. Masuk dunia kerja itu membantu sekali.
Dan yang juga selain itu juga kita bisa belajar kedewasaan, belajar bertanggung jawab, belajar tidak melulu kepada diri sendiri arahnya, fokusnya, tetapi juga ke arah orang lain. Dan ternyata ketika kita itu tidak melulu memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan orang lain, itu ternyata bikin kita happy. Jauh lebih bahagia ya, jauh lebih gembira, much happier, jauh lebih bersemangat ya ketika kita bisa tahu bisa kasih sesuatu untuk orang lain, berbagi waktu, berbagi pundak. Ini kalau ada yang mengeluh kan kadang kayak gitu ya, ada temen yang mengeluh, berbagi nasihat, berbagi jajan bareng, traktir temen, itu ternyata sesuatu yang bisa bikin kita ini asik gitu loh. Wah, kita bisa bahagia ketika kita tidak terfokus kepada diri sendiri. Lebih lagi ketika kita juga hubungannya sama Tuhan meningkat. Itu nolong banget. Sebab ketika ternyata semakin kita ini kenal sama Tuhan ya, ini enggak terjadi dalam waktu instan 1-2 tahun, tidak. Saya mengalaminya belasan tahun ya. Hampir 20 tahun, terus kemudian lama ya, ternyata slow learner. Kemudian lebih bisa memahami. Jadi kalau sekarang misalnya saya mengalami 1-2 hal yang buruk, nyesek sih tetap nyesek ya. Tapi yang di sini sudah ketanam, sudah paham bahwa sebentar lagi kan mendung ini lewat. Sebentar lagi kan ada sinar mentari. Sebentar lagi kan nanti aku lihat mujizat Tuhan. Sebentar lagi kan aku mengalami Tuhan lebih lagi. Nah, yang itu udah ketanam di sini ya. Yaitu ya butuh waktu sih. Kayak gitu tuh. Berarti kayak apa ya, untuk merespon sesuatu yang di luar diri kita pun kita juga butuh waktu untuk mendewasakan seperti itu ya kan Tante? Betul, iya itu betul banget. Aku mau nanggapin ya gini Tante, kan tadi Tante bilang saat kita bisa membantu orang lain, bisa berbagi dengan orang lain tuh memang membuat kita lebih bahagia ya Tante. Cuman tuh kadang kan nggak semua orang senang dengan apa yang kita lakukan gitu loh Tante. Nih contohnya kan Maureen tuh ikut volunteer yang kayak kerja kan sukarela ya, nggak dibayar, terus kayak pergi kemana-kemana, iya ini sekalian. Terus ada aja yang kayak gak suka gitu loh Tante. Terus kayak tanyanya tuh kayak gini, ngapain sih, apa yang kamu kejar, apa yang kamu pengen dapetin kayak gitu, padahal ya kayak ya seneng aja kayak gitu loh Tante. Nah kan itu hal-hal yang di luar diri aku gitu loh Tante, apalagi omongan orang yang terlalu noisy lah untuk di telinga seperti itu. Gimana sih Tante, kayak aku tuh sebenarnya harus bersikap bagaimana, dan kayak daripada sibuk menyalahkan orang lain seperti itu, maksudnya gimana ya, harus aku nangkap. Gitu. Ada sebuah kata bijak, kalimatnya kira-kira kurang lebih kayak gini nih. Ketika engkau mengendarai mobil, engkau tidak akan berhenti hanya karena ada serangga menabrak kaca mobil. Udah nggak? Iya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya udah terus saja. Karena memang pasti kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan. Kita tidak bisa mengatur semua keadaan, apalagi di zaman sekarang. Netizen maha benar. Untuk hal kayak gitu kan itu memang di luar jangkauan kita. Ya udah tetap aja berbuat baik. Selama memang perbuatan yang kita lakukan itu, satu, tidak menentang Alkitab. Kedua, tidak melanggar hukum. Ya kan? Dan ketiga juga tidak bertolak dengan hati nurani, nggak kepaksa. Ya udah lakukan aja. Kayak gitu itu. Dan mungkin dengan kata lain gini ya Tante, kayak kontrol sesuatu yang bisa kita kontrol aja gitu ya. Iya benar. Kalau yang nggak bisa malah nggak nanti bisa, ya udah. Ya udah. Biar yang di atas yang. Betul. Soalnya bayangkan kalau misalnya kita naik mobil dan ketika ada serangga plek nempel, atau misalnya itu burung pup, waduh, kita berhenti menepi, kita lap dulu. Itu sampainya lama, makin lama mencapai. Betul.
Jadi ya udah jalan aja, terusin aja, oke. Sebab apa yang kita lakukan itu pasti Iya. berdampak positif bagi orang lain. Walaupun ada yang nanggepin negatif, Iya. tapi pasti yang lain juga pasti yang menerima positif itu jauh lebih banyak, kayak Iya, gitu. iya, iya. Kalau di ini tante, kadang ya kita tahu ya emang tujuannya adalah tujuan akhirnya pasti baik buat kita dan kita udah stay di jalan kita. Tapi ada masa-masa di mana kita tuh terpuruk gara-gara hal itu. Oh, betul. Gimana cara bangkitnya tante? Oke. Gimana cara bangkitnya? Pengalaman tiap orang beda-beda ya. Iya. Oke. Jadi kalau masalah gimana cara bangkitnya, saya nggak bisa metodekan. Karena beda-beda. Iya, karena beda-beda. Temperamen orang juga beda-beda. Iya. Ada orang yang bawaannya melo banget, baperan banget. Ada orang yang Mbok sudah kalau gini ya udah gini aja gitu loh. Nanti gimana kalau nanti orang pikir kayak nanti aku kayak gitu. Ya udah jangan gitu. Kan ada orang Iya, yang iya. yang tegas, yang Iya. simple kayak gitu ya. Jadi untuk bagaimana cara bangkit saya tidak bisa memetodekan harus begini. Tapi satu hal, bangkit itu di tangan kita sendiri loh ya. Yes. Jadi kita nggak bisa nunggu orang lain Iya. ya. Kita nggak bisa nunggu situasi membaik. Jangan. Saya jadi ingat sebuah kesaksian dari Joyce Meyer. Itu buat saya pengalaman dia di masa remaja itu gila sekali. Buat teman-teman yang belum pernah dengar, dia selama bertahun-tahun waktu masa remajanya itu dia diperkosa oleh ayahnya. Dan itu mamahnya kadang pura-pura nggak tahu, padahal sebetulnya tahu. Itu kan buat saya itu gila banget. Itu kalau manusia bilang, kacamata manusia bilang sudah jelas-jelas itu keluarga yang salah. Iya. Tuhan menempatkan dia di keluarga yang salah. Makanya saya sendiri tidak menyalahkan kalau Joyce Meyer itu mengalami kepahitan yang luar biasa sama bapaknya, ya lumrah lah. Iya. Iya. Tapi dari kacamata saya, Iya. luar biasanya dari kacamata Tuhan beda. Beda, iya. Semua yang menurut kita salah, Tuhan itu berkuasa membalikkan keadaan. Tergantung kitanya mengeraskan hati atau memilih berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, awalnya logika kita itu pasti menghalangi. Refleksnya pasti ngeblok dengan berkata, no, Iya. itu sakit. Itu logika. Tetapi ternyata berdasar kesaksian dari Joyce Meyer ketika dia menjalani, ketika dia akhirnya betul-betul mengampuni, kehidupannya dipulihkan luar biasa loh. Sekarang siapa yang gak terkenal Joyce Meyer? Di mana-mana dia berkhotbah dan khotbahnya itu begitu wow. Begitu hidup, kenapa? Karena dia udah mengalami. Itu sebabnya mayoritas khotbahnya adalah tentang pikiran. Bagaimana mengarahkan pikiran. Pikiran adalah medan pertempuran. Iya. Jadi dia ngarahkannya ke pikiran. Kenapa? Ya memang dia bergulatnya di situ nih. Satu titik buat kita, ya ampun kasihan ini anak. Tetapi ternyata ketika dia jatuh ke tangan Tuhan, Iya. itu Yes. titik lemah dia yang menurut kita justru itu jadi titik positif. Ketika dia bisa jadi corong ilahi itu kemana-mana memberitakan kebenaran firman Tuhan itu luar biasa sekali. Dan setelah dia mengampuni, ayahnya pun jadi hubungannya baik. Iya. Ya. Jadi terus Tuhan pulihkan dan ayahnya pun meninggal di masa tuanya. Yang ngopeni itu Joyce Meyer. Kasih ilahi itu keren. Yes. Jangan sampai pikiran kita yang terbatas
lantas menghalangi cara Allah bekerja. Ya. Jangan sampai ego kita, hati kita lantas menolak, gak mau berserah kepada Tuhan. Jangan. Sebab Tuhan punya rencana yang luar Amin. biasa untuk setiap kita. Kita bertiga di sini dan kalian yang ada di rumah, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Kalau sekarang kita belum bisa memahami, itu mungkin kita seperti anaknya James Dobson. Ya, yang kita merasa, kok papa kok nggak bantuin aku, kok papa kok malah ngebelain dokternya ini loh yang nyakitin telingaku. Tenang nak, ada masanya. Malam itu setelah nanahnya dibersihkan, sang anak bisa tidur pulas. Dan dia sehat, besoknya paginya sudah bisa main sepak bola lagi, sudah bisa pokoknya lancar semuanya. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tetapi mari seperti tema kita, ya udahlah, bukan ya udahlah gimana lagi, enggak, tapi ya udahlah, aku mau ikut rencana Tuhan. Iya. Jangan sampai hal-hal buruk yang kita genggam itu menghalangi kita buat meraih hal-hal yang lebih yang dari Iya Tuhan. benar banget. Ya. Karena Tuhan pasti kasih kita lebih kok. Gitu. Amin. Kadang Gitu ya? yang kita genggam aja itu belum tentu yang terbaik dari Terbaik, Tuhan. benar. Iya. Bisa aja karena kita mau melepas, malah Tuhan ngasih yang lebih baik lagi. Iya benar, iya betul. Genggam Oke. kok kepahitan, genggam kok kan jangan Iya. jangan. Mending menggenggam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Oke. Ada lagi? Eh, dari aku sih ini sih tante, misal ya kayak kadang tuh kan kalau lagi kacau pikirannya, tertutup apa-apa kayak awan gelap hitam seperti itu, terus gimana sih tante biar kita tuh tetap bersyukur di keadaan apapun, dengan emosi apapun, kayak yang kita tuju pertama tuh ya Tuhan, kayak gitu tante. Oke. Sebagai anak muda yang sudah kenal firman, saya berkata buat kalian, buat kita ini beruntung banget loh, dari muda sudah kenal firman. Yes. Sudah diajar untuk bersyukur. Tadi yang Moren bilang kan, sudah diajar untuk bersyukur, ngucap syukur. Nah, pertanyaannya kan kadang memang prakteknya itu butuh praktek ya. Prakteknya yang susah ya kalau Betul. Nah, jadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup. Ya, ketika bersyukur itu jadi gaya hidup, maka itu lebih mudah buat kita untuk ikhlas. Ya. Ya, jadi menghadapi segala sesuatu itu enggak terus kepikir-pikir terus sampai berhari-hari, aduh harusnya itu kayak gini, terus update status di mana-mana, semua media sosial yang dia punya ditulisin. Enggak perlu seperti itu ya. Mari belajar mengucap syukur juga jangan cuma di status loh. Jangan di dunia maya, tapi ngucap syukur di dunia nyata ya. Yes. Kembangkan itu sebagai gaya hidup. Jadi ketika hal buruk datang, pastilah semua orang itu ngalami hal buruk. Iya. Bukan cuman 1, 2, bukan Yeah. cuman kita aja, semua orang itu ngalami hal buruk. Dan ketika hal yang buruk itu datang, kita bisa tetap ikhlas gitu loh. Kalau udah ikhlas itu bawaannya udah enteng duluan, ya udah enak. Ya. Bawaannya ikhlas. Oke. Udah sharing hari ini sangat memberkati sih untuk aku. Cukup dalam sih. Iya. Karena Setidaknya walaupun Berapa ada banyak apa ya masalah gitu, kan kita berjalan dengan Tuhan yang tepat. Amin. Dan Tuhan Bukan- nggak pernah salah. Iya, dan Tuhan nggak pernah salah. Jadi ya kita nggak mungkin salah karena Iya. Tuhan nggak pernah Iya, salah. benar. Ha-ha. Buat yang sedang marah sama Tuhan sekarang, buat yang marah sama keadaan, yuk datang sama Tuhan yuk teman-teman. Amin. Kita ya udah nggak bisa apa lagi selain sujud di kaki Tuhan. Udah ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Kalau kamu merasa udah nggak ada jalan, ya udah biar Tuhan yang membukakan jalan untuk kamu. Amin. Oke. Wah. Ya. Iya. Merinding sekali. Sedih. Ada lagi tante yang mau Nggak. disampaikan? Ya itu aja menggarisbawahi apa yang tadi kita sudah sama-sama dengar. Tidak ada yang salah dengan hidupmu. Amin. Dimanapun setiap kita ini ditempatkan oleh Tuhan.
Tuhan punya rencana dan rencananya itu awesome, amazing, Yes. luar biasa. Jadi ayo kita mau sejalan sama Tuhan Amin. supaya kita bisa menikmati rencana Tuhan yang luar biasa. Weh. Oke, Iya, itu aja. haleluya. Wah, kita sudah ada di penghujung acara. Penghujung acara kayak apa aja? Sudah sharing-sharing kita pada kesempatan ini. Ya, malam. Iya malam hari. Sekarang kita malam, mungkin teman-teman siang sore ya. Ya, nggak terserah ya. apa-apa. Boleh. Ya, luar biasa ya. Oke teman-teman, jangan lupa share, like ke teman kebalik ya. Like terus share ke teman-teman kalian, terus komen kalau mau bahas apa, bisa DM juga di yut.shiloh kalau mau usul bahas apa gitu, sesuatu tema yang kalian pertanyakan di hidup kalian mungkin bisa di situ. Dan akhir kata terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Tante Desi, terima kasih buat Orut juga, terima Iya, kasih terima buat saya kasih. sendiri. Nah, ya terima kasih semuanya, God bless you. God bless you. Dadah.